Review chapter 195 yang berjudul Teninto. Panel dimulai di sebuah gedung. Nampak Sonic sedang duduk mengompres kepala yang benjol karena pukulan Saitama. Sonic tahu kalau ada beberapa orang yang sedang bersembunyi dan menyuruhnya untuk keluar. Ternyata itu Wind dan Flame yang sembunyi keluar dari plafon gedung. Sonic berkata, "Kalian lagi." Kali ini Wind dan Flame akan merubah strateginya dari menyerang bersama-sama menjadi menyerang secara individu. Ketika Wind dan Flame sudah mau menyerang, tiba-tiba ada yang memukul mereka berdua. Penyerangnya mengatakan Wind dan Flame badut dan sudah muak karena Wind dan Flame hanya diperintah untuk mengawasi Flash dan Sonic tetapi malah bertindak sesuka hati. Tampak penyerangnya adalah dua orang yang mengenali Sonic. Mereka tahu Sonic merupakan kelas ke-44 Desa Ninja DN. Penyerangnya menyebut bahwa dirinya dari kelas ke-42 Desa Ninja Merciless, yaitu Violent Force dan Destructive Devastation. Nampak satu orang lagi keluar dari persembunyiannya yang menyebut dirinya Rumbling Thunder kelas ke-37 Gold. Dan beberapa kelas juga muncul dari kelas 21 Terror Insane Unlimited dan Chaotic Mayhem. Kelas 9 Composite Ballistic Bullet, kelas ke-35 Chosen Murky Darkness. Kelas ke-36 Bloodstained Slaughter Troas Massacre, kelas ke-22 Resolve Illusory Phantom. Kelas ke-13 Blossoming Melodic Tune dan White Color. Kelas ke-19 Momentum, Instant Moment dan Vibrating Tremor. Kelas ke-15 Surwin, Freezing Ice, kelas ke-22 Combined Power Emirian Sky, kelas ke-5 kelas Potential Shaking Scream. Multicolored Rainbow. Kelas ke-16 Stability, Balance Equilibrium dan terakhir kelas ke-40 Rigid Brownie Muscle. Ternyata jauh lebih banyak dari dugaanku, kata Sonic. Mereka semua menyebut diri ninja dari surga, Teninto. Tim pembunuh elit yang terdiri dari mereka yang telah melampaui peringkat ninja tertinggi di desa, Jounin, menuju ke tingkat ninja surgawi, Tenin. Sonic mengatakan mereka semuanya tidak asal bicara, masing-masing mempunyai skill yang mumpuni. Kemudian Wind berkata ke Violent Force untuk berhenti bicara omong kosong dan menyingkir dari atas mereka. Wind tidak terima dikatakan bertindak sesuka hati. Wind berkata apa senangnya bekerja sama dengan grup yang hanya mengandalkan keunggulan jumlah untuk balas dendam. Violent Force nampak tidak senang karena Wind dan Flame menghina dan meremehkan grup ninja surga. Violent Force berkata kepada Wind dan Flame bahwa mereka tidak layak menjadi bagian dari ninja surga. Dari gambar suara yang ditampilkan nampaknya Wind dan Flame langsung dihabisi oleh Violent Force. Sonic mengatakan bahwa desa kita melarang untuk bersosialisasi satu sama lain. Siapa sangka kita ternyata mempunyai asosiasi alumni. Violent Force berkata sejak hancurnya desa Shinobi telah mengubah jalan pikiran kuno mereka berkumpul di balik bayang-bayang untuk menyiapkan sebuah rencana. Violent Force mengatakan bahwa pria itu akhirnya bangkit dan dunia ini akan dijungkir balikan. Ternyata pria yang dimaksud adalah pendiri desa ninja. Orang-orang memanggilnya ninja yang paling kuat dalam sejarah. Pria itu kehilangan kesadaran saat bertarung dengan sengit melawan Blast 15 tahun yang lalu dan koma di dalam kapsul pemulihan. Dengan adanya pria itu sebagai pemimpin mereka akan membunuh musuh bebuyutan Flashy Flash kemudian mengeksekusi Blast di depan publik. Dengan terlaksananya rencana mereka maka mereka akan menguasai dunia dengan tangan besi menggunakan kekuatan ninjutsu yang sangat besar. Mereka mengatakan bahwa Sonic juga bagian dari rencana dan menyuruh Sonic untuk memanggil Flash datang ke tempat ini. Tapi tidak perlu membunuh Flash sendiri karena semua anggota grup ninja juga menunggu di lokasi. Jika ingin hidup panjang lebih baik Sonic mengikuti rencana kakak kelasnya.
Kemudian mereka pergi dan mengatakan bahwa pria itu akan di sini juga besok. Panel berlanjut di laborat di mana ada Saitama, Flash dan Blast di sana. Blast sedang berusaha melakukan eksperimen pemisahan sel monster dan dia sebagai pengamatnya. Blast mau belajar bagaimana kunci membatalkan memonsterfikasi manusia secepat mungkin. Kemudian Sits melihat Manako dan bertanya untuk apa monster ini di sini. Flash menjawab Manko dan Saitama disentuh langsung oleh God jadi dia membawa mereka berdua sebagai sampel berharga. Dilanjutkan 2 monster lagi diikat. Dan sedang menjadi bahan percobaan, ternyata 2 monster itu berasal dari turnamen bela diri yaitu Volten dan Benpatsu. Percobaannya gagal tidak stabil membuat Volten dan Benpatsu pingsan berbuih. Melihat itu Manako sangat takut dan berkata bahwa dia bukanlah manusia sejak awal jadi tidak ada gunanya melakukan eksperimen itu kepadanya. Saitama menenangkannya dan berkata mereka tidak akan melakukannya. Kemudian Saitama bertanya bagaimana Manako bisa lahir. Manako menjawab dia terlahir dari bagian Lord Gyoro-Gyoro yang terpisah pada saat inkubasi. Saitama bertanya apakah kau ini rasa laparnya? Mata satu menjawab aku lebih suka menyebutnya sebagian dari kesadarannya. Tiba-tiba semua orang melihat ke ruangan eksperimen, ternyata Hamukichi yang terus berusaha meneruskan eksperimen ke dirinya. Dia berkata bahwa anak-anak di dojo pasti akan menontonnya. Tapi ketika aku berubah menjadi monster tidak mungkin aku menemui mereka dengan wujud monster seperti ini. Hamukichi memohon agar melanjutkan eksperimen. Mesin dihidupkan ternyata kondisi Hamukichi stabil. Blast menyadari bahwa kondisi keadaan psikologis adalah kuncinya. Kemudian Flash kembali ke tujuan utamanya yaitu bertanya ke Blast perihal God. Tentang hubungannya dengan desa ninja di mana Flash dibesarkan. Demikian akhir dari chapter ini, sampai jumpa di chapter selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.